Halo, perkenalkan, nama saya Brendan Elry Suhanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai PBL perpajakan bersama dengan teman-teman saya. Ada Naila Azahra, Ahmad Dendri, Arvin Arkadia, dan Anissa Aulia. Latar belakang. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu pajak yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pajak penghasilan atau PPH pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubung dengan pekerjaan atau jasa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPH pasal 21 sangat penting, baik bagi penerima kerja maupun wajib pajak, guna mendukung kepatuhan dan tertib administrasi pajak. Rumusan masalah. 1. Bagaimana ketentuan dan mekanisme penerapan PPH pasal 21? 2. Data apa saja yang dibutuhkan dalam perhitungan PPH pasal 21? 3. Bagaimana proses perhitungan PPH pasal 21 berdasarkan studi kasus? 4. Bagaimana prosedur pengisian dan pelaporan SPT PPH pasal 21? Tujuan. 1. Menjelaskan ketentuan dan mekanisme PPH pasal 21. 2. Mengidentifikasi data pajak yang diperlukan dalam perhitungan PPH pasal 21. 3. Menjelaskan proses perhitungan PPH pasal 21 melalui studi kasus. 4. Menjelaskan prosedur pengisian dan pelaporan SPT PPH pasal 21. Landasan teori PPH pasal 21. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lain yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan atau jasa. Pemotongan PPH pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu pengertian PPH pasal 21 menurut ahli. Yang pertama, Darussalam dan Septriadi 2020. PPH pasal 21 adalah mekanisme pemotongan pajak oleh pemberi penghasilan untuk menjamin efektivitas penerimaan pajak saat penghasilan dibayarkan. Waluyo tahun 2021, PPH pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan pegawai dan bukan pegawai yang dipotong oleh pemberi kerja, dengan ketepatan perhitungan sebagai faktor utama kebutuhan pajak. Yang ketiga yaitu Rismi tahun 2022. PPH pasal 21 berperan penting dalam administrasi perpajakan perusahaan dan mencerminkan kewajiban formal serta material pemberi kerja. Selanjutnya ketentuan PPH pasal 21. Ketentuan PPH pasal 21 diatur dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 serta peraturan pelaksana seperti PMK Nomor 168-PMK-03-2023. Ketentuan tersebut meliputi yang pertama, subjek pajak, pegawai tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai. Yang kedua, objek pajak, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, tarif pajak, tarif progresif berdasarkan PKP. Yang keempat, PTKP ditentukan oleh status perkawinan dan jumlah tanggungan. Yang kelima, kewajiban pemotong, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak. Mekanisme dan fungsi PPH pasal 21. Mekanisme yang pertama pengumpulan data penghasilan, yang kedua perhitungan penghasilan bruto, yang ketiga pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun, yang keempat penentuan penghasilan neto dan menghasilkan kena pajak atau PKP, yang kelima penerapan tarif pajak progresif, yang keenam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Fungsi budgeter yang pertama sebagai sumber penerimaan negara, yang kedua regulator mengatur dan mendorong kepatuhan pajak, yang ketiga redistribusi pemerataan pendapatan, yang keempat administratif yaitu memudahkan pengawasan pajak. Pihak-pihak yang terlibat dalam PPH pasal 21. Dalam administrasi PPH pasal 21
Terdapat beberapa pihak yang berperan penting, yaitu yang pertama pemotong. Pihak yang wajib memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima, umumnya pemberi kerja atau bendahara pemerintah. Yang kedua, penerima penghasilan. Orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang menjadi objek pajak PPh pasal 21. Yang ketiga, subjek pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan terkait pekerjaan atau jasa. Yang keempat, objek. Pajak penghasilan berupa gaji, tunjangan, honorarium, pesangon, dan hasil pekerjaan lain yang diterima wajib pajak orang pribadi, yang menurut peraturan perpajakan dapat dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya, prosedur administrasi PPh pasal 21. Prosedur administrasi PPh pasal 21 mencakup beberapa tahapan. Yang pertama ada pemotongan pajak. Dilakukan oleh pemotong pada saat pembayaran atau penghasilan diterima wajib pajak. Yang kedua, penghitungan pajak terutang. Menentukan jumlah pajak berdasarkan tarif yang berlaku, penghasilan bruto, dan pengurangan yang diperbolehkan. Yang ketiga, penyotoran pajak. Penyetoran hasil pemotongan ke kas negara melalui sistem setor pajak. Yang keempat, pelapor pajak. Wajib dilakukan melalui surat pemberitahuan atau SPT, pajak masa PPh pasal 21, dan bukti potong kepada wajib pajak dan kantor pajak. Kesalahan umum dalam pengelolaan PPh pasal 21. Kesalahan yang sering terjadi antara lain kekurangnya pemahaman peraturan, ketidaktepatan data penghasilan, serta kompleksitas administrasi yang berpotensi menyebabkan kesalahan pelaporan. Data pajak. Data pajak adalah informasi yang digunakan untuk perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21. Data yang diperlukan meliputi 1. Identitas wajib pajak seperti nama, NPWP, status pernikahan, dan jumlah tanggungan atau PTKP. Yang kedua itu ada penghasilan, gaji, tunjangan, bonus, dan penghasilan lainnya. Yang ketiga itu ada pemotongan pajak yang telah dipotong sebelumnya beserta bukti potong. Yang keempat itu ada peraturan dan tarif pajak, ketentuan tarif PPh pasal 21 dan PTKP yang berlaku. Yang kelima itu ada dokumen pendukung slip gaji dan dokumen administrasi terkait. Selanjutnya ada contoh kasus PPh 21. Yang pertama, Yono Prakarsa NPWP 99 293 417 5331000 NIK 3402 22 51 207 8501, alamat rumah di Jalan Sawangan 10 nomor 13 Depok, jabatan sebagai supervisor. Keuangan bekerja di PT Cahaya Abadi NPWP 01353 258 5421000 dengan penghasilan 8.500.000 per bulan. Menikah dengan 3 anak. Yono Prakarsa menerima tunjangan lembur dari perusahaan sebesar Rp 1.500.000 dan THR penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Yanti Tohang NPWP 37 133 3155 32100 PT Cahaya Abadi Sakti mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain dengan ketentuan perusahaan memotong penghasilan karyawan sebagai berikut. 1. Tunjangan PPh sebesar 3,5%, premi asuransi sebesar 7%, biaya jabatan sebesar 5%, iuran pensiun atau JHT sebesar Rp33.000. Hitunglah pajak penghasilan Yono Prakarsa yang harus dibayar dalam setahun. Perhitungan pajaknya itu ada perhitungan pajak penghasilan Yono Prakarsa, penghasilan bruto gaji pokok 8.500.000 dikali 12 bulan sama dengan 102 juta per tahun. Tunjangannya 3,6%. 102 juta dikali 3,6% itu 3.672.000. Tunjangan lembur itu 1.500.000 dikali 12 bulan yaitu 18 juta. Tunjangan premi 7%. 7% dikali 102 juta sama dengan
7.140.000. THR-nya itu 1 bulan gaji 8.500.000. Jumlah penghasilan brutonya itu 102 juta ditambah 3.672.000 ditambah 18 juta ditambah 7.140.000 ditambah 8.500.000. Hasilnya itu 139.312.000. Pengurangan penghasilan itu biaya jabatannya 5%. 5% dikali 139.312.000 sama dengan 6.965.000. Iuran pensiun itu 7.360.000. Perhitungan pajak. Penghasilan neto setahun 139.312.000 dikurangin 7.361.000 sama dengan 131.950.400. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu 54 juta. K-nya 4.500.000, K per 3-nya 4.500.000 dikali 3 sama dengan 13.500.000 rupiah. Terus total PTKP-nya itu 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 13.500.000 sama dengan hasilnya 72 juta. Penghasilan kena pajak atau PKP itu 131.950.400 dikurangi 72 juta sama dengan hasilnya 59.950.400 rupiah. PPh 21 atau penghasilan kena pajak yang disetahunkan 5% dikali 59.950.400 sama dengan hasilnya 2.997.520.000 rupiah. PPh 21 terutang 2.997.520 rupiah per tahun. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebenarnya Rp 2.997.520. Lalu contoh kasus PPh 21 yang kedua, Johan Sutarno dengan NPWP 36.274.425.5.332.000 dengan NIK 350-215-12076500001, alamat rumah di Jalan Kemuning 10 nomor 13 Jakarta, jabatan sebagai staf administrasi, bekerja di PT Cahaya Abadi dengan NPWP perusahaan 013532585421.000 dengan penghasilan 5.500.000 per bulan. Menikah dengan satu anak, Johan Sutarno menerima tunjangan lembur dari perusahaan sebesar Rp700.000 dan THR. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Karina Nasution dengan NPWP 37.143.218.6421000. PT Cahaya Abadi juga mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain dengan ketentuan perusahaan memotong penghasilan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan PPh sebesar 2,60%, lalu premi asuransi sebesar 5% dan biaya jabatan sebesar 5% serta iuran pensiun atau JHT sebesar Rp20.000. Pertanyaannya, hitunglah pajak penghasilan Johan Sutarno yang harus dibayar dalam setahun. Lalu, untuk perhitungannya, pertama-tama kita harus mencari penghasilan bruto, yaitu gaji pokoknya itu kan tadi 5.500.000, lalu kita setahunkan jadi dikali 12, yakni gajinya 66 juta rupiah per tahun. Lalu ada tunjangan 2,60%, kita kalikan dengan gaji yang sudah disetahunkan, jadi 1.716.000 rupiah. Lalu ada tunjangan lembur 700.000 dikali 12 bulan atau disetahunkan menjadi 8.400.000 rupiah. Lalu tunjangan premi 5% dikalikan dengan gaji yang telah disetahunkan, jadi 5% dikali 66 juta adalah 3.300.000 untuk tunjangan premi. Lalu untuk THR itu adalah 1 bulan gaji, yakni 5.500.000 rupiah. Lalu jumlah penghasilan bruto yakni ditambah semuanya dari gaji pokok, tunjangan, dan 1 bulan dan THR. Hasilnya adalah 84.916.000. Lalu pengurangan penghasilan yakni biaya jabatan 5% dikalikan dengan gaji yang sudah disetahunkan, yakni hasilnya 4.245.800 dan iuran pensiun 20.000 dikali 12 atau disetahunkan yakni 240.000. Lalu pengurangan penghasilan tersebut ditambah, yakni 4.245.000 ditambah 240.000, hasilnya adalah 4.485.800. Lalu untuk penghasilan netonya, gaji yang telah disetahunkan tadi dikurangi dengan
pengurangan penghasilannya tadi. Jadi 84.916.000 dikurangi dengan 4.485.800 sama dengan 80.430.200. Itu adalah penghasilan neto selama setahun. Lalu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya adalah, cara perhitungannya adalah orang pribadi yaitu 54 juta, lalu menikah dan punya anak menjadi 9 juta. Jadi total PTKP-nya adalah 63 juta. Lalu penghasilan kena pajak atau PKP-nya yakni gaji yang telah dihitung tadi yakni 80.430.200 dikurangi dengan total PTKP yakni 63 juta. Hasilnya adalah 17.430.200. Lalu PPh 21 atau penghasilan kena pajak yang telah disetahunkan yakni 5% dikali 17.430.200, hasilnya adalah 871.510. Jadi PPh 21 terutang sama dengan 871.510 per tahun. Lalu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi adalah 871.510 rupiah. Berikut adalah video tutorial mengisi SPT. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian SPT PPh pasal 21 menggunakan formulir A1. Yang pertama, untuk studi kasus pertama, kita akan mengisinya pertama-tama dengan masa perolehan penghasilan, yakni dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu bagian kolom ini terdapat NPWP pemotong dan nama pemotong, yakni nama perusahaan atau nama PT, yakni PT Cahaya Abadi, dengan NPWP sebagai berikut. Lalu kita juga isi nama pemotongnya menjadi nama PT, yakni PT Cahaya Abadi. Lalu yang A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, yakni kita menganalisis milik Yono Prakarsa dengan NPWP sebagai berikut. Lalu kita juga masukkan NIK Yono Prakarsa di kolom ini. Lalu kita juga mengisi alamat tinggal Yono Prakarsa di kolom ini. Lalu yang kelima, Yono Prakarsa itu memiliki jenis kelamin laki-laki, jadi bagian kolom ini dicentang. Lalu nomor 6, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP yakni K-3 karena Yono Prakarsa menikah dan memiliki 3 anak. Lalu jabatan yang diduduki oleh Yono Prakarsa adalah supervisor keuangan di PT Cahaya Abadi. Kita isi di kolom yang ini. Lalu karena Yono Prakarsa bukan karyawan asing jadi tidak perlu diisi. Lalu kode negara domisili adalah IDN karena Yono Prakarsa adalah seorang WNI, yakni warga negara Indonesia. Lalu yang B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Untuk penghasilan bruto nomor satunya itu, setelah melakukan perhitungan, gaji pokok per bulan Yono Prakarsa adalah 8.500.000. Lalu setelah disetahunkan menjadi 102 juta per tahun. Lalu kita isi di sini 102 juta. Lalu tunjangan PPh yang dimiliki oleh Yono Prakarsa adalah 3.672.000. Dapat dari mana? Dikarenakan diketahui tunjangan PPh Yono Prakarsa adalah 3,60%. Caranya adalah dihitung 3,60% tersebut dikalikan dengan gaji yang disetahunkan, yakni 102 juta. Jadi hasilnya 3.672.000. Lalu untuk 3 tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Di soal tersebut Yono memiliki tunjangan lembur yakni 1,5 juta atau 1.500.000, tapi itu belum disetahunkan. Jadi kita setahunkan 1.500.000 dikali 12 yakni hasilnya 18 juta. Lalu kita isi di sini 18 juta. Lalu karena nomor 4 itu tidak ada di soal, honorarium dan imbalan lain sejenisnya, jadi kita kosongkan kolom tersebut. Untuk nomor 5, yakni premi asuransi,
adalah 7%. Jadi premi asuransinya 7% dikalikan dengan gaji yang disetahunkan. Jadi 7% dikali 102 juta adalah 7.140.000. Lalu kita isi di sini 7.140.000. Lalu yang nomor 6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 juga tidak ada di dalam soal, jadi kita kosongkan saja. Lalu untuk nomor 7, tantrum, bonus, gratifikasi, jasa, produksi, dan THR. Di soal terdapat THR yang diterima oleh Yono Prakarsa yakni 8.500.000 karena THR adalah 1 bulan gaji. 1 bulan gajinya Yono Prakarsa adalah 8.500.000. Lalu kita isi di sini 8.500.000. Lalu setelah ini semua, jumlah penghasilan bruto adalah dari nomor 1 sampai nomor 7 ditambah semua agar bisa menghasilkan jumlah penghasilan bruto. Setelah ditambahkan semua, jumlah penghasilan bruto Yono Prakarsa adalah 139.312.000. Lalu kita isi. Lalu kita lanjutkan ke biaya jabatan atau biaya pensiun Yono Prakarsa. Biaya jabatan Yono Prakarsa sebagai supervisor keuangan adalah 5%. Jadi 5% dikali dengan penghasilan yang sudah ditambah, yakni jumlah penghasilan bruto 139.312.000 dikalikan dengan 5%. Hasilnya adalah 6.965.600 rupiah. Lalu kita isi di sini. Lalu yang nomor 10, iuran pensiun atau iuran THT. Iuran pensiun yang diterima oleh Yono Prakarsa adalah 33.000 per bulan. Jadi kita setahunkan dulu, jadi 33.000 dikali 12, hasilnya adalah 396.000. Lalu setelah itu, untuk mengetahui hasil jumlah pengurangannya, 6.965.600 dikurangi dengan ditambah dengan 396.000. Hasilnya adalah 7.361.600. Setelah mengetahui jumlah pengurangan, jumlah penghasilan bruto 139 juta ini kita kurangkan dengan jumlah pengurangan yang ada di sini 7 juta. Lalu untuk nomor 12, yakni jumlah penghasilan neto yang telah dikurangkan di kolom nomor 8 dikurangi dengan kolom nomor 11, hasilnya yakni 131.950.400 rupiah. Lalu kita isi di sini. Lalu penghasilan neto masa sebelumnya karena tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Untuk nomor 14, yakni jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 yang telah disetahunkan adalah 131.950.400 atau sama dengan kolom tersebut karena tidak dikurangi dengan penghasilan neto masa sebelumnya. Jadi kita tulis saja. Lalu untuk nomor 15, jumlah penghasilan tidak kena pajak yang telah dihitung adalah 72 juta. Lalu kita isi di sini. Berikutnya, penghasilan kena pajak yang telah disetahunkan adalah, untuk cara menghitungnya, kolom 14 dikurangi dengan kolom 15, yakni hasilnya 59.950.400. Lalu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau yang disetahunkan, yakni setelah dihitung hasilnya adalah 2.997.520.
Karena nomor 18 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Lalu untuk PPh pasal 21 terutang hasilnya adalah ini, jadi 2.997.520. Di kolom 20 juga sama, kita isi 2.997.520.000 rupiah. Lalu yang terakhir, untuk mengisi identitas pemotong, tinggal diisi saja oleh nama yang bertanggung jawab untuk memotong sesuai yang di soal, yakni Yanti Sitohang dengan NPWP sebagai berikut, dan tanggal dan tanda tangan yang dilakukan oleh Yanti Sitohang diisi di kolom tersebut. Kesimpulannya, PPh pasal 21 merupakan pajak yang wajib dipahami karena berkaitan langsung dengan penghasilan pegawai. Perhitungan yang tepat dan pelaporan yang benar sangat penting untuk menjamin kepatuhan perpajakan dan menghindari kesalahan administratif. Lalu saran dari kelompok kami, yakni pemberi kerja perlu selalu mengikuti peraturan perpajakan terbaru. Lalu yang kedua, karyawan diharapkan memahami komponen penghasilan dan pajak pada slip gaji. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan sistem DJP online perlu dioptimalkan untuk mempermudah pelaporan pajak. Sekian penjelasan dari kelompok perpajakan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menonton.